Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Podcast MMRS. Hari ini kita kembali lagi setelah sekian purnama nggak keluar dan nggak ketemu dengan bintang tamu kita yang pada siang hari ini jauh-jauh dari Amerika ya? Dari Kanada, Bu. Kanada datang ke MMRS, Dr. Niko Christian MMRS CDMP. Ya, CDMP. CDMP. Jadi ini beneran sudah dokter atau mau daftar S1 kedokteran atau gimana ya? Iya, saya sudah, kalau dihitung-hitung sih kemungkinan sudah sekitar 10 tahun, Bu, daftarnya Iya. yang dulu itu, Bu. Oh, saya kira masih mau daftar S1. Soalnya masih immute gitu Oke, ya. saya menerima pujian tersebut. Ini sebenarnya bukan muji, menghina. Oke, menghina. Boleh kita terima juga hinaannya. Pada siang hari ini kita ketemu dengan Pak Niko. Kita panggil saja Pak Niko, jangan Kak Niko. Ya, karena sebetulnya umurnya tidak semuda itu. Ya. Boleh gimana kabarnya Pak? Syukurlah, puji Tuhan baik-baik sampai sekarang, diberikan kesehatan, diberikan juga waktu untuk bisa kembali nih ke MMRS tercinta. Alhamdulillah. Pak Niko, ini tadi kan kita ini udah berapa kali ya janjian, terus Raiso, janjian lagi, batal lagi gitu. Ya. Nah, bisa cerita sedikit nggak Pak Niko ini di MMRS tahun berapa, seangkatan itu berapa orang gitu, dan apa aja yang dialami ketika MMRS sebelum kita masuk ke topik yang lebih berat. Siap. Halo Sobat Podcast MMRS, perkenalkan nama saya tadi sudah disebutkan oleh Bu Tita, nama saya Dr. Niko Christian Sunario, MMRS CDMP. Saya itu angkatan 2020 untuk MMRS, kebetulan di 2020 itu juga saya diberikan amanah begitu menjadi ketua kelasnya, menjadi komting dengan segala suka duka dan dengan segala duka dukanya gitu ya, nggak ada sukanya atau bagaimana gitu ya, nggak, saya bercanda. Dan di angkatan saya saat itu 25 orang dan kami adalah AADC atau angkatan anak daring COVID gitu. Karena pada saat itu kita boleh dibilang semester 1 dan semester 2 kita benar-benar secara online, secara Zoom, dengan segala kegaptekan Zoom saat itu, nggak seperti ini sekarang begitu ya. Dan kita syukurlah puji Tuhannya lulusnya di tepat waktu begitu, Bu, dengan segala perjuangannya gitu, karena Bu Tita ini juga pembimbing saya begitu untuk tesis gitu. Dan untuk saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Sidoaras Mojokerto, dan sampai sekarang juga menjadi praktisi dari digital marketing, Bu. Digital marketingnya terutama yang khusus untuk healthcare. Dan saya bapak 2 anak, yang satu masih OTW, masih proses gitu ya. Istri saya satu gitu. Istri saya satu, dan ya kira-kira sih seperti itu, dan saya senang sekali. Saat ini jadi dosen tamu di MMRS. Mata Iya. kuliah Digital marketing. digital marketing ya, dan komunikasi bukan? Ya, komunikasi juga gitu ya, kalau itu juga boleh disebutkan. Saat ini juga sebagai dosen di mana Pak Niko? Saya beberapa kali diundang oleh alma mater saya. Alma mater saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Widya Mandala, Surabaya. Saya beberapa kali diundang sebagai dosen tamu dan juga pembicara untuk organisasi mahasiswa. Oh, untuk kayaknya ini memang karena seumuran sama mahasiswanya atau? Nah, itu saya kira-kiranya juga, saya mungkin pada saat itu mahasiswa juga nggak tahu gitu ya. Ki sopo arek cilik iki Iya gitu, iya mungkin iya, kayak gitu. ya. Ya, mungil memang, immute. Baik Pak Niko. Nah, di kegiatannya saat ini apa Pak sehari-hari kalau nggak lagi on air gini nih? On air gitu ya. Ya, jadi kegiatan saya, rumah saya di Surabaya, tapi kerja saya di Mojokerto. Jadi setiap hari saya ngukur jalan gitu, alias ya PP, Surabaya Mojokerto Surabaya. Saya ini di Rumah Sakit Sidoaras Mojokerto sebagai di PT Prima Karya Bersaudara yang membawahi Rumah Sakit Sidoaras Mojokerto. Dan sehari-harinya kami running rumah sakit tersebut, dan juga searching for opportunities ataupun juga kesempatan-kesempatan bisnis yang ada, sambil juga melebarkan network kami. Selain itu juga kami
saya ada sih Bu kerjaan sampingan gitu yang agak receh gitu ya, jualan raket tenis bekas gitu. Itu Oh. agak tidak masuk akal memang, cuman ya itu salah satu cara saya untuk menyalurkan hobi saya. Ya, kalau saya tadi tanyanya itu deskripsi pekerjaannya sebagai salah seorang owner di rumah sakit Sidoaras ini ngapain gitu loh, ngapain kerjaannya? Ngapain kerjaannya? Oke, jadi mungkin untuk sobat podcast MMRS, karena posisi saya sebagai di PT, maka kalau di PT itu berarti saya bisa mencelok kemana-mana Oh Bu. gitu. Menceloknya itu mulai dari ngurus marketingnya, ngurus digital marketingnya, sampai ngurus ke bagaimana desain visual menu kantin kami Ya ampun, kadang-kadang gitu ya. ngapain kurang kerjaan banget. Ya agak kurang kerjaan karena ya kebetulan istri saya juga ikut bekerja, dan istri saya juga cukup ini kayaknya kurang begini dan kami berkolaborasi di dalam Yang hal lebih cerewet tersebut. istrinya atau Pak Oh Niko? tentu istri saya Oh Bu, masa. karena mata saya itu deso, kalau matanya dia itu yang Oh bagus gitu. gitu. Dan juga ya berkecimpung juga kadang-kadang juga memberikan kadang-kadang sebagai pemateri untuk health talk, dan sehari-harinya ya seperti yang kita bilang ya, dinamika rumah sakit itu luar biasa luas, luar biasa dinamisnya. Jadi boleh dikatakan saat ini kami memimpin rumah sakit ini dengan, tadi dibilang saya masih imut-imut ya. Nah, berarti dengan mungkin salah satu bentuk kepemimpinan yang masih sangat millennials mungkin. Ya itu menarik. Tapi begini Pak Niko, jadi di rumah sakit itu kan urusannya banyak ya, tidak hanya sekedar banyak tapi banyak. Ada human resource, ada finance, ada marketing, ada macam-macam logistik dan lain-lain. Nah dari sekian banyak urusan itu yang paling menarik perhatiannya Pak Niko apa? Ya, pertanyaan yang pertanyaan yang kalau boleh dibilang yang sangat menarik saya, dan mungkin boleh dibilang saya itu juga berhubungan dengan tesis ataupun juga kualifikasi saya itu adalah soal marketing dan juga soal HR dan juga soal human resource gitu. Karena memang saya sadar bahwa SDM itu merupakan aset dari Betul. rumah sakit kita begitu ya, dengan segala hiruk pikuk, dengan segala suka duka dan maupun segala kekurangan maupun kelebihannya gitu. Oke. Nah, sehingga pada waktu tesis itu kan kayaknya topiknya ke human resources ya. Ya. Yang menarik adalah saya sih lupa judulnya. Judulnya apa Pak kalau boleh diceritakan? Wah, saya kok lupa juga. Piye Jel? Jadi intinya kalau misalkan untuk topiknya adalah terkait dengan bagaimana loyalitas karyawan ya, Iya, loyalitas betul. karyawan yang ada di rumah sakit kami, yang kita kaitkan dengan organizational citizenship behavior. Padahal rumah sakit kecil deso gitu kan Iya, ya, tapi kok betul. loyal gitu ya. Betul sekali. Dan ternyata value apa yang membuat mereka loyal dari rumah sakit tersebut? Jadi backgroundnya, latar belakangnya begitu ya, karena kami bergerak dari sebuah rumah sakit yang kecil, rumah sakit yang boleh dibilang dibangun dengan bondo nekat begitu ya oleh almarhum papa saya dan mama saya. Dan saat itu prinsipnya adalah oke, kita membangun rumah sakit ini adalah untuk supaya kami bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik, terjangkau dengan biaya yang rasional kepada masyarakat terutama di Kabupaten Mojokerto. Dan kemudian setelah itu boleh dibilang dengan segala macam asam garam, suka dan duka, kami boleh sustain itu. Dan yang membuat teman-teman SDM di rumah sakit itu betah, ini kita ngomong soal generation yang lama ya, yang Betul. udah senior-senior gitu ya. Ada sekitar 15 orang yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. In fact, saya tidak tahu ini kapan on air, tapi di 19 Februari 2024 nanti Rumah Sakit Sidoaras Mojokerto akan berulang tahun yang ke-20. Dan mereka sudah ada sekitar 15 orang yang bekerja sudah lebih dari 15 tahun di tempat kami. Dan di dalam perjalanan kualitatif yang kita lakukan begitu ya Bu ya, karena Bu Tita sebagai pembimbing saya juga mendengarkan bagaimana untuk transkripnya, dan juga itu bahwa sebetulnya yang membuat mereka betah atau membuat mereka boleh tetap bertahan bersama dengan kami adalah bahwa kami memanusiakan mereka sebagai seorang manusia. Karena mereka memiliki dengan segala macam background yang berbeda-beda, dengan segala permasalahan mereka yang berbeda-beda, ternyata yang kita dapatkan itu di sana adalah bahwa mereka merasa nyaman dan mereka merasa
mereka memiliki keluarga baru di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Sidowaras Mojokerto. Saya itu sering dengar sih ya istilah memanusiakan manusia, itu sering dengar gitu istilah tersebut, tapi bentuk konkretnya memanusiakan tentunya hal tersebut patut ditiru gitu untuk rumah sakit lain. Bentuk konkret dari memanusiakan manusia ini gimana ya? Salah satu atau salah duanya? Baik, ini kalau misalkan menurut saya pribadi ya Bu ya, tidak lebih dan tidak kurang dari 5S sebetulnya, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun. Dan itu berlaku bukan hanya untuk kita, kan kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tapi juga bagaimana kita melakukan itu di internal kami sendiri. Dengan maksudnya, saya pasti akan menyapa dengan misalkan teman-teman SDM yang jalan lewat, kita akan saling menyapa, baik itu sapaan mengangguk ataupun sapaan selamat pagi, selamat siang dok, selamat pagi, ataupun juga dalam artian bagaimana kami bekerja sebagai seorang manusia dan kami saling menghormati. Mau itu jabatannya sebagai owner, mau itu jabatannya sebagai sebagai misalkan tukang parkir, tapi kami mengucapkan 5S itu tadi. Selain dengan kata-kata yang saya rasa mungkin semua juga sudah tahu terkait dengan tomat, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Dan bagaimana kita menghargai mereka, karena setiap profesi pasti memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan rumah sakit kami. Nah ya. Saya itu malah pernah dengar Pak Niko di salah sebuah rumah sakit swasta yang berlatar belakang agama Islam. Memang senyum salam sapa itu menjadi salah satu pengikat gitu ya di dalam sebuah organisasi, yang mana itu rumah sakit ya tentunya, dari penelitian juga. Ketika ditanya kok betah banget sih di sini, padahal di sini ini banyak rekrutmen PNS gitu, kenapa nggak tertarik ke sana? Dan sebetulnya kalau secara gaji ini compare to other hospital itu kok yo ndak yang tinggi banget gitu, kok kenapa? Ternyata itu sesimpel, jawabannya itu sesimpel mereka itu menyapa dengan assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Marni, Mbak siapa gitu ya. Terus mereka, yuk akeh apa sene gitu ya. Itu menyenangkan buat mereka, dan jadi itu adalah budaya organisasi dan suasana organisasi yang membuat mereka itu betah. Nah, apakah itu juga menjadi kultur dari setiap orang yang di sana, atau hanya dari pucuk pimpinan atau dari PT saja, yang mana saya sudah pernah ketemu dengan Dokter Maria yang sangat keibuan gitu dan selalu memanggil karyawannya dengan anak-anakku gitu ya, dan anak-anak itu gitu ya. Apakah hanya dari itu saja atau seluruh level manajemen yang terlibat melakukan hal tersebut? Ya, harapan kami sih sebetulnya di seluruh level ya Bu ya. Tapi memang ada beberapa outliers atau beberapa boleh dibilang beberapa individu-individu yang masih mungkin belum benar-benar deep dive atau belum benar-benar mengerti soal kultur yang ada di rumah sakit kami. Dan ya balik lagi kita mengerti bahwa generational gap di SDM saat ini itu luar biasa bervariasi. Betul. Begitu Bu ya. Karena yang mereka yang sudah ikut dengan kami dengan sangat lama, itu mereka yang mungkin generasinya generasi X atau bahkan ada yang baby boomers. Kemudian sekarang secara generasi juga banyak yang millennials yang bersama dengan kami, dan sekarang teman-teman yang baru masuk itu juga sudah mulai banyak yang Gen Z begitu Bu. Dan menurut saya itulah dinamika yang saat ini juga menjadi tantangan, saya rasa bukan hanya di rumah sakit saya, betul, tapi juga di rumah sakit lain gitu. Dan memang itu adalah salah satu tugas dari, boleh saya bilang, di jajaran top management, adalah bagaimana kami bisa mengayomi ataupun juga bisa mengerti masing-masing level atau generational gap ini tadi, dengan memberikan arahan ataupun juga dengan memberikan treatment yang berbeda kepada mereka. Karena kami tahu sebetulnya ketika kami bisa mengerti ataupun juga bisa memahami apa yang mereka mau, maka mereka juga akan terbuka dan mereka juga akan sangat bisa menghargai bahwa rumah sakit ini boleh menghargai mereka, atau yang kita namakan memanusiakan manusia. Nah, Pak Niko sendiri ini sebetulnya dari gen apa ya? Apakah saya terlihat seperti Gen Z?
Ya, saya seharusnya millennials ya, Bu. Millennials Usia saya 30 tahun. 30 tahun ya. Tampak seperti belum 20 ya, Pak. Iya, terima kasih Ibu untuk hinaannya. Nah, sebagai orang yang millennials dengan memimpin rumah sakit mulai dari Gen X, Gen Y dengan berbagai semacam itu tuh sulit nggak, Pak? Jujur ya. Jujur sulitnya itu karena begini, Bu. Saya rasa ketika mungkin kalau mereka-mereka yang sudah lama bekerja itu, maka kalau boleh dibilang kalau sudah lebih dari 15 tahun, ada yang bahkan ngantar jemput saya sekolah zaman saya SD begitu kan. Berarti kan juga boleh dibilang mereka melihat saya bertumbuh dari seorang bocah ingusan yang kemudian sekarang boleh Masih mengemban. bocah ingusan. Oh, sepertinya ingusnya udah agak naik gitu, udah bisa iya. dilap gitu, Bu. Jadi memang mereka bisa melihat saya dan perkembangan saya, dan sebetulnya kalau dibilang kepada saya apakah itu berat? Iya, beratnya bukan hanya berat dalam artian tanggung jawab saya sebagai leader, yang maksudnya mereka melihat ke arah saya sebagai seorang leader, tapi juga beban ekspektasi yang mungkin ada di benak mereka begitu, karena saya adalah seorang anak tunggal. Dan saya harus bisa memberikan yang terbaik juga, seperti halnya ketika kedua orang tua saya itu membangun rumah sakit ini dari nol. Sebesar apa ekspektasinya, atau apa saja sih kemungkinan ekspektasinya? Tidak pernah dikatakan sih, Bu, sebetulnya ekspektasinya seperti apa, tapi saya mungkin memiliki ekspektasi yang besar terhadap diri saya sendiri begitu ya, Bu, karena mungkin mereka akan berpikir, oh ini anaknya almarhum Dr. Hadi, oh ini anaknya Dr. Maria, maka mereka mungkin merasa mereka harusnya Dr. Niko ini juga Harus bisa begitu. nih, harus begitu. Dan itu saya berkecimpung di manajemen, saya baru masuk di manajemen itu sekitar tahun 2019. Ketika saya 2019 itu saya baru selesai internship. Jadi saya masih sangat professional base, saya masih benar-benar menjadi seorang dokter umum pada umumnya begitu. Dan kemudian opportunity datang dan saya bisa masuk MMRS, dan boleh dibilang itu sebetulnya adalah waktu-waktu awal saya bisa masuk berkecimpung di dunia manajemen rumah sakit. Berarti berapa? 4-5 tahun? Mungkin sekitar 4-5 tahun ini tadi. Dan boleh dibilang 6 bulan pertama saya struggling luar biasa. Karena saya merasa saya harus belajar sesuatu yang boleh dibilang tidak ada bentuknya ya, Bu. Karena manajemen rumah sakit itu kan luar biasa dinamis begitu ya. Dan itu menjadikan saya sempat stres, karena saya pun juga punya pikiran adalah saya harus bisa seperti kedua orang tua saya. Dimana kedua orang tua saya itu ketemunya pas PPDS, Bu. Ketemunya usianya sudah cukup matang, usianya sudah umur 34 dan 36. Jadi age gap saya dengan orang tua saya, mama saya saat ini usianya 64, tahun ini 65. Dan saya 30. Jadi ada age gap 35 tahun, di mana beliau sudah berkecimpung di manajemen selama lebih dari 20 tahun. Dan hal itu menjadikan sebuah beban yang luar biasa besar sebetulnya kepada saya, adalah bagaimana saya harus mengejar bayang-bayang seorang Dr. Maria begitu. Tapi I came into a realization, saya sadar gitu bahwa saya tidak akan bisa mengejar beliau. Tapi adalah bagaimana saya harus mengubah mindset saya, bahwa saya akan menjadi leader dengan cara saya sendiri, dengan kelebihan saya sendiri, dan dengan karisma yang diberikan Tuhan kepada saya untuk bisa mungkin memimpin teman-teman ini dengan cara saya sendiri. Dan saya sudah tidak mau untuk mungkin berkompetisi dalam tanda kutip dengan mama saya begitu. Tapi bagaimana saya akan memberikan kontribusi saya dengan kolaborasi kepemimpinan yang dengan cara saya, dengan caranya Dr. Niko. Betul. Menurut saya beda karakter ketika saya bertemu dengan Pak Niko dan Dr. Maria, itu beda karakter banget. Beda generasi tentunya. Tetapi memang tidak perlu mengejar ketertinggalan, karena Pak Niko memiliki potensi yang jauh melebihi Dr. Maria. Amin. Dengan cara dan kelebihan yang Pak Niko miliki. Sebagai orang yang berusia sangat muda, memimpin sebuah rumah sakit yang sudah jadi dalam tanda petik dengan budaya organisasi yang
diberikan atau diwarnai oleh kedua orang tuanya Pak Niko. Dan kemudian ketika kita sering berdiskusi, karena Pak Niko juga menjadi salah satu pengajar di mata kuliah yang ada di MMRS, apa yang disampaikan ke saya itu tidak bisa catch up. Begitu luar biasanya ilmu yang dimiliki oleh Pak Niko, dan mestinya itu bisa dilaksanakan di rumah sakit. Saya ingin tanyakan sebagai yang leader di rumah sakit pinggiran. Saya bilang pinggiran sama aja lah, lebih Kuto Malang lah ya. Siap, Bu. Dengan usia semuda Pak Niko, itu orang-orang, saya membayangkan diri saya sendiri aja yang sebagai akademisi sulit, kadang-kadang itu agak sulit mengejar apa yang ada di dalam benaknya Pak Niko. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berada di rumah sakit tersebut? Itu pertanyaan yang boleh dibilang pertanyaan yang sampai sekarang ini saya masih dalam petualangan begitu ya, untuk bagaimana caranya bisa memberikan arahan begitu kepada teman-teman, karena seperti yang Bu Tita bilang tadi, bahwa di rumah sakit itu kan dengan segala variasi generasi, latar belakang pendidikan, dan adalah saya berusaha, meskipun dengan seberapa keras saya berusaha untuk saya berkata, oke, saya seorang dokter, saya seorang S2, tapi saya juga seorang manusia, dan bagaimana saya akan menghargai Anda sebagai seorang manusia juga. Dan kadang-kadang hal tersebut masih tidak bisa diterima begitu oleh teman-teman, karena mereka masih merasa sungkan dengan ini dengan owner nih, atau misalkan ini dengan seorang dokter nih gitu. Tapi bagaimana saya berusaha adalah bagaimana saya mendekat. Bukan mereka yang mendekat ke saya, tapi saya yang mendekat ke mereka. Salah satu ajaran ataupun salah satu arahan yang diberikan oleh Dr. Maria kepada saya adalah, bedakan diri kamu bos dengan leader. Kalau bos bisanya nunjuk, kalau leader maka kamu harus turun ke bawah. Dan turun ke bawah ini adalah dalam artian bukan hanya turun, tapi juga bagaimana turun dan mendekat kepada mereka. Karena kadang kita, dan itulah kenapa juga salah satu alasan, meskipun itu juga diatur oleh Permenkes, itu juga kenapa saya tidak memiliki jabatan struktural di rumah sakit. Sama juga dengan Dr. Maria. Karena apa? Karena itu membebaskan kami untuk bisa turun dan kita bisa turun ke bawah kemanapun, dan kami juga bisa mendengar keluh kesah mereka. Dan keluh kesah ini sebetulnya kadang-kadang mereka merasa, saya nggak tahu saya harus sampaikan ini kemana, karena rumah sakit juga birokrasi, chain of command, dan ketika kami bisa dan boleh untuk turun ke bawah, kami bisa mendengarkan perspektif mereka, kami bisa memberikan mungkin sedikit arahan. Kita bilangnya mungkin adalah karena yang bisa mengerti situasinya adalah mereka yang mengerjakan. Dan kami juga jadi bisa mengenali satu persatu karakternya SDM kami ini seperti apa, dan bagaimana kami memberikan treatment kepada mereka, bagaimana kami harus mendisiplinkan mereka, atau bagaimana kami harus menjunjung mereka. Jadi direkturnya ada ya? Ada direkturnya. Ada direkturnya. Ya, ada direkturnya. Baik. Menurut saya, bayangan saya ini ya, dalam imajinasi saya, Pak Niko ini akan mengarahkan direkturnya ini untuk memimpin rumah sakitnya dengan lebih kekinian. Kekinian itu bila dimaknai macam-macam ya, luas sekali ya kekinian itu. Apakah direkturnya itu bisa selalu mengikuti komennya Pak Niko atau bagaimana? Jadi kebetulan direktur saya usianya sekitar 40-an. Dan beliau juga termasuk salah satu dari, mungkin tidak masuk di responden kita ya Bu ya, tidak masuk di responden kita, tapi beliau juga salah satu yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Dan beliau mulai dari dokter IGD sampai kemudian di posisi saat ini. Dan nggak disekolahkan ke MMRS? Sekolahnya dulu kita belum tahu Bu kalau ada MMRS gitu ya, zaman dulu. Jadi beliau lulusan di Erlangga, Surabaya. Dan saya rasa kalau misalkan dibilang bagaimana saya menjelaskan itu kepada direktur saya kan juga salah satu yang mengetahui bagaimana saya bertumbuh dari seorang anak ingusan tadi, bocil tadi gitu kan, sampai dengan posisi saat ini. Dan dia menganggap saya sebetulnya sebagai adiknya.
Dan hal tersebut yang menjadikan sebetulnya dinamikanya juga menarik. Karena dinamikanya adalah adik ini sebetulnya memiliki visi yang ke depan bukan dibandingkan, tapi visi ini adalah apa yang untuk kita akan berikan dengan usia saya dan apakah dia bisa mengikuti. Sebetulnya memang ada struggle-nya. Oke. Tapi bagaimana saya harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut dan bagaimana saya harus mengetahui porsi saya. Karena seorang leader itu menurut saya ya Bu ya, menurut saya seorang leader itu tidak memaksakan kehendaknya. Tapi seorang leader itu harus tahu keputusan apa yang boleh mendatangkan advantage, boleh mendatangkan berkat, boleh mendatangkan keuntungan bagi, saya bilangnya nggak seluruh tapi sebagian besar elemen rumah sakit. Karena kalau saya bilang seluruh, Bagus banget ini. susah sekali. Karena kalau saya bilang, kalau kita sebagai seorang leader yang kita pikirkan bukan hanya kita, tapi bagaimana kepala keluarga yang bekerja di dalam rumah sakit kami. Kalau ada sedikit background ceritanya Bu, tahun 2020 saya baru mungkin 1 tahun, saya masih masa strugglingnya saya di manajemen rumah sakit. Sebetulnya ada tawaran untuk melepas rumah sakit ini dengan nilai yang fantastis. Dan saat itu dengan saya masih sangat naif, saya masih sangat cuan minded gitu ya. Itu saya bilang Lepas. Karena hitungannya adalah saya bisa buat rumah sakit lagi dengan pengalaman. Karena rumah sakit itu kan boleh dibilang tidak selamanya mulus ya. Betul. Rumah sakit itu pasti ada masa-masa tambal sulam, masa-masa Betul. yang intinya adalah kita bertahan hidup. Terutama untuk urusan infrastruktur gitu ya. Infrastruktur ataupun juga investasi. Dan saat itu dengan hitungan bisnis yang saya kalkulasikan, sebetulnya kalau boleh dibilang ketika kita lepas ini kita bisa buat rumah sakit baru dengan pengalaman yang sudah kami punyai. Saat itu saya diskusi dengan kedua orang tua saya, dan saya dengan saat itu saya masih ingat feelingnya adalah ini bagus sekali opportunity. Ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Untuk melepas rumah sakit ini, lepas. Saat itu jadi papa saya meninggal di tahun 2021. Papa saya adalah seorang dokter penyakit dalam. Dia kena Parkinson. Dia kena Parkinson dari secondary Parkinsonism di tahun 2014 terdiagnosisnya. Dan kemudian beliau meninggal setelah 7 tahun berjuang gitu ya melawan Parkinson. Dan di 2019 saat itu papa saya masih bisa ngomong. Di akhir hidupnya dia sudah agak kesulitan untuk ngomong karena paralisis dan lain-lainnya itu. Tapi di 2019 itu beliau masih bisa ngomong. Dan saat itu beliau bilang ke saya sampai sekarang kalau saya masih ingat, saya masih agak merinding, masih agak berkaca-kaca gitu, bahwa beliau bilang bahwa ketika kamu menjual ataupun ketika kamu mendapatkan keuntungan seperti ini, keuntungan itu hanya buat kita sekeluarga. Tapi apakah kamu sudah pernah memikirkan, saat itu SDM kami ada sekitar 240 sekian. Tapi apakah kamu memikirkan 240 sekian kepala keluarga yang menyambung hidupnya di rumah sakit ini? Dan kalau misalkan itu dijual, bagaimana dengan keberlangsungan hidup mereka? Jangan egois. Dan saat saya nangis sejadi-jadinya saat itu. Dan saya merasa saya egois sekali. Karena ya itu benar-benar hanya saya berpikir untuk diri saya sendiri gitu. Tapi ternyata ya saya bersyukur Tuhan memberikan kebijaksanaan seperti itu kepada papa saya. Karena mama saya pun hanya cuma bisa bilang ya itu, memang itu. Dan ketika papa saya berpulang di tahun 2021, saya memiliki janji terhadap diri saya sendiri. Maksudnya saya tidak akan melepas legacy ataupun juga peninggalan dari orang tua saya, dari papa saya gitu ya. Bahwa rumah sakit ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran lapangan pekerjaan buat seberapa banyak teman-teman yang ada di sini. Dan apakah kita ini sebaik itu, sesempurna itu? Ya tentu tidak. Dengan segala dinamikanya. Tapi yang kami kejar, yang kami prioritaskan adalah bahwa kami akan menjalankan rumah sakit ini dengan
sebaik-baiknya yang bisa kami lakukan, karena kami tahu bahwa rezeki, segala kesempatan, segala hal yang boleh dibilang membawa kemajuan bagi rumah sakit kami, ketika kami boleh menaburkan sesuatu yang baik, kami percaya bahwa Tuhan juga tidak tidur. Gusti mboten sari. Jadi Gusti juga pasti akan memberikan berkat buat kami. Value tersebut nyampe nggak ke karyawan ya? Harapan saya sih seperti itu. Harapan saya seperti itu. Kenapa? Karena banyak juga teman-teman yang maksudnya karena saya tahu bahwa manusia itu semua punya ceritanya masing-masing. Manusia itu punya pengalamannya masing-masing, dan ketika mereka berhadapan di sebuah lingkungan yang baru, nah kita ngomong generasi juga ya, Gen Z, mereka pasti akan menutup diri mereka dulu sebelum bisa benar-benar tahu, oh ya, Sebelum menerima. Ya, maksud saya ketika mereka masuk di dalam lingkungan yang baru, mereka punya shield, mereka punya perisai dulu gitu ya. Itu berlaku untuk sebagian besar Gen Z. Dan mereka akan lebih memikirkan adalah apa yang saya bisa dapat di sini. Dan ketika pelan-pelan mereka menyadari, oh ternyata pola kerjanya seperti ini ya gitu ya. Dan apakah hal tersebut sampai ke seluruh Gen Z yang ada di rumah sakit kami? Tentu tidak. Tapi setidaknya mereka-mereka yang peka, mereka-mereka yang memahami, oh ternyata ini ya maksudnya. Karena kan manajemen itu selalu identik konotasinya dengan sesuatu yang semena-mena, sesuatu yang cuman nyarinya adalah untuk kesuksesan. Tapi bagaimana kami melakukan pendekatan itu yang kami saat ini sedang dalam petualangan untuk bagaimana, dan juga journey kami untuk bisa memberikan pengertian-pengertian seperti itu kepada ya harapannya kepada seluruh lapisan rumah sakit, dengan harapan teman-teman yang itu juga bisa memberikan value atau memahami dan juga memberikan ini translasinya kepada pelayanan kami kepada pasien. Dan memang itu tantangan yang luar biasa besar. Apalagi bila dikaitkan dengan loyalty ya, Pak Niko. Betul. Ketika itu nggak tahu saya, itu apakah karakternya para Gen Z ini atau ada values keluarga yang bisa dengan cepat menerima values baik dari organisasi atau tidak, itu tergantung apa gitu, loyalitas, kemudian translasi values yang diberikan oleh rumah sakit itu. Ya. Jadi kalau menurut saya ya Bu ya, ini juga maksudnya saya pernah membaca ini adalah bahwa kembali lagi ada perbedaan value ataupun juga perbedaan pola pikir begitu dari teman-teman Gen Z begitu ya. Saya mencoba untuk menjadi leader yang bisa menjembatani di setiap lintas generasi. Karena yang kalau Gen X atau baby boomers, bagaimana kita mendekatinya? Pasti mereka loyal lah ya. Amin gitu kan. Tapi pasti maksudnya kita masuk selahnya ke mereka itu ada sesuatu yang berbeda. Bagaimana dengan saya along my peers millennials, itu bagaimana kami ke millennials itu saya bersikap seperti apa, dan bagaimana saya ke Gen Z itu seperti apa. Dengan harapan adalah ketika saya boleh menjembatani, bukan berarti saya yang paling pintar, karena mereka yang lebih pintar dan lebih kompeten dalam menjalankan tugas mereka, tapi bagaimana saya boleh menjembatani untuk harmonisasi dari tiap lini ini tadi. Dan satu hal yang saya belajar juga adalah saya berusaha untuk ketika saya salah, maka saya harus minta maaf. Ketika saya tidak bisa, maka saya tidak akan sok untuk bisa. Dan ketika misalkan saya memang merasa bahwa ini bukan porsi saya karena ada yang lebih kompeten dari saya, karena goalsnya bukan untuk sebagai Dokter Niko yang bagus, tapi bagaimana rumah sakit saya boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Maka siapa yang paling kompeten atau siapa yang bisa memberikan yang terbaik dan qualities itu, maka teamwork itu yang harus kami utamakan begitu. Dan kalau ditanya value dari misalkan Gen Z kita tadi bilang ya, karena ada sebuah shifting paradigm pemikiran mereka begitu ya, bahwa kalau dulu kita punya pikirannya adalah apa yang bisa kamu berikan untuk kami, misalkan sebagai seorang staf pelaksana, misalkan perawat atau dokter, apa yang bisa kamu berikan untuk kami. Tapi saat ini dengan
saya rasa dengan sosial media, dengan ilmu psikologi yang luar biasa berkembang gitu ya, sudah bukan lagi seperti itu, tapi selain di situ ada irisannya adalah apa yang bisa kamu berikan untuk saya dalam hal ini sebagai pelaksana, dan apa yang bisa membuat saya tidak berpaling dari kamu begitu. Dan hal tersebut itu sebetulnya sudah tidak bisa lagi kita merasa kita sebuah lembaga super body yang kita kasih, oh kita mau karena kamu bisanya kerjanya di sini dan lain-lain gitu, bukan. Tapi bagaimana bahwa ketika kamu bekerja seperti ini, maka aku akan memberikan reward kamu begini. Nah, apakah konsepnya reward and punishment? Tidak selalu. Tapi bisa juga terkait dengan kita harus paham, itulah kenapa HR-nya kudu harus mengerti gitu ya. Apakah orang ini orang yang haus ilmu? Apakah orang ini orang yang haus akan opportunities? Apakah orang ini adalah orang yang haus akan boleh dibilang knowledge? Jadi kita akan berikan mereka terus knowledge, kita akan berikan terus kepada mereka kesempatan-kesempatan yang berarti yang tidak semakin sekedar financial reward. Tidak sekedar financial reward. Karena apakah financial reward penting? Penting. Tapi itu tidak serta-merta menjadikan segala sesuatunya itu about financial. Tapi bagaimana kita memberikan opportunities to grow. Karena opportunities to grow, dan biasanya gitu ya, paradigmnya adalah kalau saya sudah menginvestasikan seperti ini kepada kamu, ya kamu harapannya kamu loyal nih balik. Tapi kan sebetulnya kenyataan tidak seindah itu, Ferguson gitu kan. Dan ternyata akan banyak mereka yang akhirnya kemudian lepas. Dan sebetulnya pola pikir pernah terjadi nggak kepada saya? Pernah. Dan saya ngedumel gitu ya dengan mungkin usia saya masih emosional begitu. Tapi kemudian yang saya dapatkan adalah saya menjadi punya pola pikirnya adalah at least saya ikut mencerdaskan generasi yang selanjutnya ini dengan satu orang ini. Dan ketika dia boleh mendapatkan ilmu itu dan men-sharingkan ilmu itu kepada orang lain, ya harapannya maka kita akan terus memberikan value yang baru dan yang baru. Dan tidak selalu masalahnya hitung-hitungan, aku sudah kasih ini. Ya. Karena kalau kayak begitu nanti rambut kita putih semua. Oh gitu ya. Iya. Ini jadi ngomongnya serius. Padahal ya sobat podcast MMRS, Pak Niko ini adalah salah satu orang yang mengusulkan kepada saya, kepada MMRS, kalau ngomong di podcast tuh jangan terlalu daging semua. Yang diomongkan ini tadi apa coba? Iya, ini gini deh, saya sebagai KPS ya MMRS pada waktu angkatannya Pak Niko ini, apakah paling muda ya Pak Niko ya? Enggak, saya kalau tidak salah ketiga atau keempat termuda. Masih ada yang lebih muda. Ada yang lebih muda. Tapi menurut saya teman-temannya itu usianya ada rata-rata di atasnya Pak Niko kan ya? Ya. Dan saya sebagai orang luar yang melihat kepemimpinannya Pak Niko sebagai ketua kelas pada waktu itu, bukan sebagai pemimpin rumah sakit atau sebagai owner sebuah rumah sakit, itu sangat puas dengan kepemimpinannya Pak Niko dalam memimpin teman-temannya. Pun demikian ketika memberikan masukan kepada program studi bahwa seorang dosen banyak yang harus begini, harus begitu, MMRS harusnya begini, harus begitu, itu disampaikan dengan lugas tapi tidak ngelama, tidak ngelama ya, bukan menyakiti hati itu kan masalah perspektif Pak Niko. Kalau kita merasa diserang ya pasti Bu Tita kok kudu ngemenceng gitu ya, itu ya pasti, tapi itu tidak ngelama ya, tetap dalam koridor. Menurut saya kepemimpinan Pak Niko sebagai ketua kelas pada waktu itu menyenangkan dari kami, perspektifnya dari program studi MMRS, karena bukan hanya saya yang menilai hal tersebut gitu ya. Jadi teman-temannya tuh ya oke dan ya kasihan sekali angkatannya Pak Niko ini nggak pernah hospital visit ke luar negeri ya, cian delo ya. Iya. Jadi kalau ini agak ini kemarin kita baru pilpres ya. Kukunya ada nggak? Ada masih tapi ada. Udah pudar ya. Pudar. Nah kalau masalah ini sedikit out of topic ya, ada permasalahan nggak dengan pilpres ini di rumah sakit? Zaman dulu tuh lah sampai suami istri tukaran, anak dan orang tua tukaran. Yang sekarang gimana di desa-desa, desa lagi? Oke, kalau buat saya pribadi ya Bu ya, di rumah sakit. Iya, karyawan, buat karyawan. Buat teman-teman gitu ya.
Boleh dibilang sih tidak sesuatu yang luar Enggak ya, biasa enggak ada ya. gejolak begitu ya. Karena saya sih meyakini satu hal sih, Iya. bahwa kita kita boleh memiliki pilihan yang berbeda. Oke. Tapi kita juga punya satu visi gitu ya. Satu Oke. visinya itu adalah bahwa kita ingin bahwa Indonesia ini boleh lebih baik lagi begitu ya. Regardless dengan cara atau dengan gimmick atau dengan cara apa ya Bu ya, kan namanya Betul, politik itu dengan metode apapun. strategi. Iya, ya. Betul. Tapi saya rasa balik lagi yang kita inginkan adalah bahwa Indonesia ini boleh semakin berkembang. Oke. Meskipun dengan misalkan beberapa teman-teman yang sampai mungkin memaksakan bahwa oh ya ini yang terbaik, ini yang terbaik. Misalkan presidennya kita ngomong ya presiden, misal mau presidennya nomor 1, nomor 2, nomor 3, kita kan juga tetap manusia. Tetap manusia. Kita kan juga tetap, misalkan saya tetap bekerja sebagai di Rumah Sakit Sido Waras. Bu Tita juga tetap masih di MMRS. Di situ ada Mas Santo dan Mas Dimas juga masih tetap di MMRS. Nggak merubah apapun. Nggak merubah apapun sebetulnya. Tapi harapan kita ketika Tuhan boleh memberikan arahannya seperti ini, bahwa ini yang akan terpilih, ya maka kita harus hormati itu. Oke. Kalau itu ditarik ke rumah sakit, Pak. Presiden ini adalah direktur rumah sakit yang tidak cocok dengan visi kita atau harapan kita. Gimana dong? Sebagai karyawan, aku nggak suka sama direktur itu, masa aku harus manut gitu? Gimana Pak? Ini kalau juga menurut pandangan saya ya Bu Oke. ya. Semua orang, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya, betul. Itu satu. Betul. Kedua, apakah seorang direktur itu, menurut saya seorang direktur yang baik adalah seorang yang mau menerima masukan dan mau untuk berubah demi kebaikannya. Dan itu seringkali yang susah. Kenapa? Dengan segala ego, dengan segala apa ya, boleh dibilang keegoisannya, karena saya kan capable. Saya kan direktur harus S2 rumah sakit, S2 manajemen rumah sakit ya. Saya seorang S2 manajemen rumah sakit. You do not have to tell me what to do. Tapi hal-hal seperti itu yang menurut saya quality dari seorang leader, quality dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia tahu dan bagaimana dia mengerti bahwa oke, kapan saya harus direct, kapan saya harus menerima masukan, dan kapan saya harus berubah. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berubah, tapi yang bisa merubahnya hanyalah dirinya sendiri. Dan Tuhan. Tapi karena apa ya? Karena seorang leader itu bukan hanya leading by nature, tapi juga leading by example. Betul. Leading by action. Setuju. Dan juga bagaimana dia boleh menerima, dan salah satu gambaran bahwa leader itu adalah seorang leader yang baik adalah bahwa mereka yang berada di pelaksana paling bawah itu tidak memiliki rasa sungkan atau tidak memiliki rasa takut, malu dan lain-lain untuk bisa berbicara dengan beliaunya. Karena itu adalah gambaran leader yang sangat ideal. Dan harapan saya adalah di usia saya sekarang yang katanya dibilang mungkin masih imut, masih muda dan lain itu, harapan saya adalah saya kepingin bisa menjadi seorang leader yang seperti itu. Karena quality, setiap orang itu pasti memiliki kualitas dan kita bisa belajar dari semua orang. Ya, dan perjalanannya masih panjang. Dan saya yakin dengan kemampuan dan kemauan Pak Niko untuk belajar itu akan menjadikan Pak Niko menjadi pribadi yang lebih baik, jauh lebih baik daripada orang tuanya, dan bisa memimpin dengan lebih maju rumah sakit yang ditinggalkan oleh orang tuanya kepada Pak Niko. Satu pertanyaan terakhir atau permintaan terakhir pada podcast ini adalah mungkin Pak Niko bisa share kepada sahabat podcast MMRS tentang apapun, tentang leader boleh, tentang MMRS boleh, tentang apapun, nilai dalam hidupnya boleh, silakan Pak Niko. Wow. Kalau untuk MMRS sendiri ya Bu, sebetulnya salah satu, ini mungkin akan terdengar sangat receh daripada daging-daging yang sudah kita omongkan begitu ya. Mungkin ini jeroannya, bukan jeroannya, ceker gitu ya. Sebetulnya kenapa saya masuknya ke S2-nya MMRS, itu sebetulnya sesimpel satu, saat itu saya intensifnya di Batu, di Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, dan pada saat itu Bu Wiwin, Dr. Wiwin selaku pembimbing kami, dan tahu bahwa saya memiliki ketertarikan untuk di manajemen rumah sakit, dan saat itu beliau memberikan rekomendasinya begitu.
Yang kedua, sesimpel karena Itu fans MMRS garis keras itu. oke. Dan yang kedua adalah sesimpel bahwa saat itu saya berpikir, saya kan belum pernah sekolah di luar Surabaya gitu. Karena ya balik lagi gitu. Ketika di Batu pun saya tidak bisa terlalu lama di Batu karena saya harus membantu untuk merawat orang tua saya pada saat itu. Karena mama saya harus balancing sebagai seorang istri, sebagai seorang anak juga, karena pada saat itu juga ada almarhum oma, dan harus membuat rumah sakit tetap berjalan begitu. Sampai sekarang kadang-kadang saya selalu ngomong, untung mama nggak gila ya, saking banyaknya beban Dan tetap yang ada sehat. dan tetap sehat, dan itu karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sesimpel adalah ketika pada saat itu saya mikir, saya ini nggak pernah nih sekolahnya itu di luar dari Surabaya, padahal saya ini boleh dibilang termasuk orang yang suka Ngeloyong. tempat baru, mengenal sesuatu yang baru gitu. Ya udahlah, saya coba aja ke Malang. Dan yang ketiga adalah, kok gelarnya lebih keren daripada yang di Surabaya gitu. Mohon maaf gitu. Tapi memang gelar, ya karena itu sesimpel dan sereceh itu sebetulnya kenapa saya bisa mau masuk MMRS. Gelarnya yang di Surabaya Mars bukannya? Kan jadinya MKes ya Bu ya. MKes. Oke gitu. Jadi menurut saya kok kayaknya lebih kerenan di MMRS gitu. Dan saat itu sih saya tidak punya ekspektasi apa-apa Bu untuk saya bisa masuk. Saya pun dulu sempat punya pikiran jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Oke. Karena di S1 saya bukan mahasiswa kupu-kupu, di S1 saya aktivis, ormawa, terus aktivis. saya MC di S1, dan boleh dibilang saya sudah merasa memberikan bakti yang cukup banyak untuk di S1 saya begitu, karena apalagi saya angkatan kedua dari FK. Jadi saya merasa kalau saya tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adik saya, ya gimana lagi, karena adik-adik saya nanti yang kasihan gitu. Dan kemudian sehingga di sini harapannya jadi mahasiswa harapan kupu-kupu. saya jadi mahasiswa kupu-kupu. Kok dapatnya jadi amanahnya untuk jadi ketua kelas gitu, jadi komting. Tapi saya bersyukur bahwa karena di MMRS ini ternyata saya juga belajar sesuatu yang leadership gitu ya, yang saya kalau sekarang saya tarik balik, saya baru mikir, saya belajar untuk leadershipnya itu salah satunya adalah dengan cara komting. Jadi komting dengan segala banyak variety ataupun juga background dari masing-masing teman-teman ADC gitu ya, yang ada yang usianya sudah boleh dibilang cukup senior, ada yang dan bahkan sampai lulus loh, kan tak titipi toh ya. Setelah lulus itu ada beberapa orang temannya yang belum bisa lulus bersama-sama dan tetap tak titipi. Dan ya sebetulnya itu juga boleh dibilang itu bukan hanya kinerja saya Bu, karena saya juga bersyukur bahwa saya punya beberapa teman-teman yang saya bisa percayai di angkatan saya, dan maksudnya bisa saya ajak untuk bertukar pikiran ataupun juga kita berdiskusikan nih yang baiknya untuk kelas ini seperti apa. Dan saya bersyukur untuk teman-teman yang saya tidak harus sebutkan satu-satu, untuk teman-teman yang boleh bersama dengan saya. Mungkin saat ini spotlightnya ada di saya, tapi sebetulnya segala sesuatunya itu juga karena teman-teman di ADC itu juga. Dan kalau dibilang pesan yang saya bisa kasih adalah, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin itu memang memiliki beban yang cukup besar. Tapi ketika kita boleh menerima jabatan ataupun juga amanah itu sebagai seorang pemimpin itu dengan sebaik-baiknya, dan tentu dengan berdoa, tentu dengan usaha kita, dan kembali lagi menjadi seorang pemimpin kita juga harus bisa memilah di mana ego kita harus bermain dan di mana kita boleh memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk bersinar begitu, bukan tidak melulu bahwa spotlight itu harus selalu ada di kita. Dan ketika kita boleh merendahkan ego dan menjadi seorang pemimpin yang melayani, bukan hanya seorang pemimpin yang mau dilayani, tapi bagaimana kita melayani dan bagaimana kita boleh, akankah lebih baik untuk bukan hanya saya yang sukses, tapi semuanya sukses bersama. Bukankah itu lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk diikuti. Dan ya saya sih berpikirnya adalah juga bahwa sebagus-bagusnya, sepintar-pintarnya, sekompeten-kompetennya kita, pasti selalu masih ada langit di atas kita. Jadi jangan pernah malu atau jangan pernah menyombongkan hal itu, bahwa kita harus terus belajar dan kita harus terus menghargai, memanusiakan manusia itu tadi, karena kita juga seorang manusia. Sip. Jadi kesimpulan terakhir,
Ya, MMRS ini layak enggak untuk dibuat sekolah? layak dibuat untuk sekolah Iya, maksudnya. S2 untuk Oh, sebagai direktur atau pimpinan rumah sakit. saya malah menyorotinya bukan hanya layak untuk S2 dan apa untuk direktur atau pimpinan, malah saya menyorotinya adalah MMRS sangat layak untuk mereka-mereka yang boleh dibilang bukan menjadi seorang pimpinan, tapi juga mereka yang sebagai pelaksana, Bu, menurut Oh, saya. gitu ya. Karena Si apa? Dewa, si Dewaras juga ngirim satu. Ya, ngirim juga. Ya, Ya, oke. yang mungkin nonton tahu siapa. Tapi maksud saya adalah MMRS ini kan kita belajar banyak hal, segala sesuatu soal manajemen rumah sakit gitu. Mm-mm. Dan seseorang itu dikatakan lulus S2, biasanya itu karena terjadi pada saya gitu ya. Oke. Saya nggak merasa bahwa saya ini sudah lulus S2, terus aku ki bedane opo ya gitu. Sama sebelum Sama sebelum lulus sekolah. gitu. Tapi ternyata itu adalah perubahan mindset, perubahan cara berpikir, dan perubahan bahwa oh iya, saya tidak harus serta-merta menyertakan ego saya, tapi bagaimana saya mengorkestra pekerjaan ini supaya yang lain juga boleh bersinar dan boleh berharmoni bersama. Tetap tentang it's all about leadership. It's all about leadership. Oke. Karena leadershipnya bukan hanya soal manage orang lain, manage diri sendiri, tapi juga bagaimana memanage itu semua untuk menjadi sebuah harmoni. Wow. Thank you. Jadi Sobat Podcast MMRS udah dengar sendiri dari Pak Niko bahwa MMRS sudah sangat layak untuk dijadikan sebuah tujuan studi untuk mengupgrade ilmunya tentang manajemen rumah sakit. Terima kasih Pak Niko atas kehadirannya kali ini. Sama-sama. Kayaknya kali lain kita bisa ngomong tentang marketing, digital marketing karena Pak Niko sudah sangat mendalami itu. Ini tadi tentang leadership. Boleh. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga tetap sehat. Salam buat Dokter Amin. Maria Terima dan kasih, Bu, istri salam yang sedang disampaikan. hamil Amin, salam di disampaikan. Taunaga. Iya. Oke, sampai jumpa Sobat Podcast MMRS.